Dan insan kamil, manusia sempurna. Kalau di Fususul Hikam ada insan kamil, ada insan hayawan, manusia sempurna, manusia hewan. Kenapa disebut manusia? Manusia hewan itu manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Posisinya persis kayak hewan, hanya beda jenis. Nah, beda diferensia kalau katanya Ibnu Arabi. Kan hewan itu macam-macam. Ada kuda, ada ayam, ada kambing, dan ada manusia. Makanya para filosof beberapa kan mendefinisikan manusia itu al-hayawan an-natik. Nah, ketika kehilangan natiknya, dia jadi hewan. Cuma kalau di Sufi seperti Ibnu Arabi, parameternya bukan mikir atau nggak mikir, tapi bebas dari nafsu, bebas dari kegelapan apa enggak. Kalau dia tidak bebas dari nafsunya, dari ambisi duniawinya, maka dia insan hayawan. Kalau dia masih terikat oleh dunia, kalau dunia sangat mempengaruhi hidupnya, dunia adalah variabel yang tidak terpisahkan dari hidupnya, maka dia manusia hayawan. Jadi manusia hayawan itu hidupnya di an-nash'ah ad-dunyawiyah, formasi duniawi. Sementara insan kamil hidupnya di an-nash'ah al-ukhrawiyah. Jadi formasi hidupmu itu coba kamu cermati sendiri. Kamu ada di formasi duniawi apa formasi ukhrawi? Kamu sendiri yang bisa ngukur. Yang kamu lakukan tiap hari, bangun jam berapa, ngapain aja, jam segini ngapain, dalam seminggu ini sudah melakukan apa saja, sebulan ini yang kamu lakukan apa, setahun ini kamu lakukan apa, akan kelihatan formasinya. Oh, spiritualitasnya bagus sudah, nah, itu formasinya ukhrawi. Tapi ini setahun ini cuma mikir yang tidak penting-penting semua, cuma mikir kos-kosan, mikir angkringan, mikir, berarti itu formasinya formasi duniawi. Nah, tinggal kamu lihat, formasi itu kan menentukan sukses tidaknya, kayak sepak bola itu kan, 3-4-3 apa 4-4-2 apa 10-1 apa kan, kayak gimana. Loh kan ada kan yang 10-1, kalau bal-balan merasa kalah kan terus 10 pemain dijadiin back, dikasih 1 dot striker di depan kan. Ini 10-1 kan itu. Ya orang nyebutnya parkir base. Itu kan strategi 10-1, kadang-kadang 11-0. Jadi ning mburi kabeh karena khawatir kalah. Nah itu formasi duniawi, formasi ukhrawi. Yang panjang dari Ibnu Arabi ya tentang insan kamil. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna, baik jasmaninya atau rohaninya. Sempurna jasmaninya berarti dia sempurna mengemban tugas memelihara alam semesta sebagai khalifah. Dan sempurna ruhaninya berarti dia memanifestasikan diri sebagai cerminnya Allah secara utuh. Kalau dia ngomong, yang ngomong Allah. Kalau dia jalan, yang jalan Allah. Takhallaq bi ahlakillah dan yang sejenis itu. Dialah insan kamil. Jadi rohaninya adalah Allah dan jasmaninya adalah alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itulah insan kamil. Yang bisa kayak gini katanya Ibnu Arabi ya para nabi, para rasul, para wali, para sufi, atau orang-orang tertentu yang diberi anugerah oleh Allah. Oke, ya memang agak panjang kita untuk jadi insan kamil. Nanti konsepnya Ibnu Arabi akan disempurnakan oleh Al-Jili. Dan Al-Jili nanti menginspirasi Iqbal. Semoga kita nanti ada sesi untuk ketemu Iqbal ketika ngomong filsafat Islam yang era modern. Karena Iqbal termasuk pengagumnya Ibnu Arabi. Beberapa filosof muslim modern, Iqbal Abduh itu termasuk yang pengagumnya Ibnu Arabi. Nah, cirinya apa sih insan kamil itu?
Kalau Ibnu Arabi menyebut yang jelas insan, orang yang jadi insan kamil, dia ngerti apa enggak, diakui apa enggak, maka dia adalah seorang wali sufi. Ciri pertama adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung. Berarti insan kamil tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta tolong pada siapapun atau apapun selain Allah. Kalau masih minta-minta pada yang lain, dia masih belum insan kamil. Yang dia yakin yang hanya melindungi Allah, maka perlindungan yang dia cari hanya perlindungan dari Allah. Kebutuhan yang dia minta adalah kebutuhan dari Allah. Itu ciri pertama. Ya kayak kita kan masih jauh, berarti kan kita masih sering minta orang tua, minta tolong temen, minta kebijaksanaan dosen. Nah, itu berarti bukan insan kamil. Kan biasa kan, Pak, minta kebijaksanaannya, Pak. Saya semester ini jarang masuk, Pak. Itu kan. Itu minta kebijaksanaan atau minta ketidakbijaksanaan. Nah, kalau kebijaksanaan malah kamu tidak lulus. Tapi kalau kamu minta saya tidak bijaksana, baru kamu lulus. Oke. Yang kedua, insan kamil pasti dia mencintai Allah. Kemudian ingin memanifestasikan sifat-sifat Allah. Sabar, penyayang, pemaaf. Insan kamil pasti. Tapi yang kemerungsung, ngamuan, dikit-dikit matanya melotot, nah itu berarti belum, masih jauh. Harus latihan lagi. Tidak gampang sabar itu. Tidak suka itu wajar. Nggak apa-apa kamu nggak suka, tapi jangan nggak sabar. Saya nggak suka BBM naik, tapi bukan berarti terus kamu ngamuk-ngamuk. Ketika kamu ngamuk-ngamuk, mungkin yang lain nggak terlalu rugi, kamu sendiri yang dapat rugi banyak, khususnya secara spiritual. Kenapa? Ketika begitu kamu ngamuk-ngamuk, perilakumu nggak terkontrol, ucapanmu juga tidak terkontrol. Nafsunya yang dominan, kalau menurut Ghazali namanya nafsu amarah. Orang yang kena nafsu amarah itu akalnya mati, hatinya mati. Boleh demo tapi jangan sambil marah. Isora ya? Nggak tahu saya, tapi usahakan jangan sambil marah. Kritikan nggak apa-apa, teriak nggak apa-apa. Susah ya teriak tapi nggak marah itu ya. Tapi ya usahakan pokoknya batinmu jangan marah deh. Dan jangan benci pada siapapun. Bencilah kebijakannya, keputusannya, perilakunya, tapi jangan orangnya. Itu yang latihannya berat. Saya mungkin juga tidak bisa, tapi ya harus latihan. Kenapa harus latihan? Karena kita ilaihi roji'un. Hidup kita itu harus selangkah demi selangkah, dikit-dikit semakin dekat pada Allah. Jangan serta-merta, oh enggak bisa Pak, berat terus ditinggal. Enggak, harus latihan dikit-dikit. Malayudroku kulluhu, layudroku kulluhu. Yang enggak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggal semuanya.